Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, iman, dan Islam kepada kita semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas salah satu kajian dalam ulumul Quran yang berjudul Sejarah Turun dan Penulisan Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Kanisa Farina dan teman saya di sebelah kanan. Saya Nurul Fadil Ahmad. Di sebelah kiri saya Hanum Masuki. Melalui video ini, kami akan menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tahapan penurunannya, hikmah diturunkannya secara berangsur-angsur, proses penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, serta relevansinya dalam kehidupan umat Islam ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang penulisan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam kajian ulumul Quran, sejarah turunnya Al-Quran termasuk pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan proses pewahyuan, waktu dan tempat turunnya, serta cara Al-Quran dijaga keasliannya sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Dengan mempelajari sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran, kita dapat memahami bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci yang dibaca, tapi juga wahyu yang dijaga keautentikannya melalui hafalan, penulisan, dan periwayatan yang sangat ketat. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Wahyu pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Pertama, Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22 dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz, kitab yang terpelihara. Kedua, Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ketiga, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama sekitar 23 tahun selesai dengan kebutuhan dakwah dan kondisi umat Islam itu. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses turunnya Al-Quran memiliki hikmah dan tujuan yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap. Ada beberapa hikmah penting dari proses tersebut. Pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi penolakan, ancaman, dan berbagai tantangan dakwah. Kedua, agar Al-Quran lebih mudah dihafal dan dipahami oleh para sahabat yang sebagian besar belum pandai membaca dan menulis. Ketiga, untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan umat Islam pada masa itu.
keempat, untuk mempermudah penerapan hukum Islam secara bertahap sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Kelima, menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran karena meskipun turun selama puluhan tahun, isi dan susunannya tetap sempurna serta saling berkaitan. Selain dihafalkan, Al-Quran juga ditulis sejak masa Rasulullah SAW. Rasulullah menunjuk sekitar 40 sahabat sebagai penulis wahyu. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menulisnya serta menunjuk posisi ayat tersebut dalam surah. Media yang digunakan untuk menulis saat itu antara lain pelepah kurma, tulang hewan, batu tipis, kulit hewan, dan daun lontar. Dengan adanya penghafalan dan penulisan secara bersamaan, keaslian Al-Quran tetap terjaga hingga sekarang. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kajian Al-Quran terus berkembang. Para sahabat, tabi'in, dan ulama mengembangkan berbagai cabang ilmu Al-Quran seperti tafsir, asbabun nuzul, nasik, dan mansukh, qiraat, ghairibul Quran, dan ulumul Quran. Perkembangan ini membuat umat Islam memahami kandungan Al-Quran secara lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Di era digital saat ini, Al-Quran dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi, website, dan media sosial. Kemudahan tersebut memberikan manfaat besar, namun juga menuntut umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam memahami ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Mempelajari sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran terjaga keasliannya dan tidak mengalami perubahan sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kajian ulumul Quran sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti etika bermedia sosial, pendidikan karakter, toleransi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun melalui beberapa tahapan. Proses penurunan secara berangsur-angsur memiliki banyak hikmah, sedangkan proses penghafalan dan penulisan oleh para sahabat menjadi bukti nyata penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemurnian Al-Quran. Sebagai generasi Muslim, kita tidak hanya berkewajiban membaca Al-Quran, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.